Orang tua itu menuangkan kacangnya ke dalam air dan berkata kepada pemuda di sebelahnya, yang mengapung itu jelek, yang tenggelam itu bagus. Top langsung mengeluarkan buku catatannya dan mulai mencatat. Orang tua itu tiba-tiba sadar kalau Top ada di sana buat mencuri tekniknya. Dia mengulurkan tangan dan minta uang ke Top, tapi saat itu Top lagi nggak punya uang. Dia cuma bisa pulang dan nyoba mencari tahu sendiri. Satu kantong kacangnya dituang ke dalam air. Dia mulai bereksperimen berulang kali sampai belajar cara mengaduk dari ibu-ibu penjual di pinggir jalan. Dan pas paman sebelah rumah lagi nggak ngelihat, dia diam-diam mencicipi sirup gula mereka. Terus dia pulang buat menguji rumusnya dan mengembangkan resep rahasianya sendiri. Tapi pas kacangnya masuk ke dalam wajan, malah meledak kayak popcorn dan berhamburan kemana-mana. Walaupun begitu, hal ini sama sekali nggak mematahkan tekadnya buat menghasilkan uang. Nggak lama kemudian, satu batch kacang gula yang lezat berhasil dibuat. Pertama-tama dia menyuruh kepala pelayan buat mencicipi, terus ngasih sedikit ke ibunya. Keluarganya bilang rasanya enak. Jadi Top langsung menyewa sebuah stand di area jajanan mal. Tempat ini emang punya banyak pengunjung, tapi karena dia harus pergi ke sekolah pas siang hari, bisnisnya diserahin ke kepala pelayan. Dia mikirnya bakal dapat banyak uang sepulang sekolah, tapi kenyataannya nggak seindah harapan. Uang yang dia dapat di hari pertama bahkan nggak cukup buat bayar listrik. Dia segera sadar kalau stand di dekatnya menarik lebih banyak pelanggan, jadi dia minta kepala pelayannya buat belajar cara menarik pelanggan juga. Tapi di hari kedua, dia malah nggak berhasil menjual satu kotak pun. Top bener-bener nggak tahu apa yang salah, jadi dia pergi ke pasar buat melihat gimana cara orang-orang jualan. Dia melihat ada pedagang yang ngasih diskon, dan ada juga yang ngasih hadiah kecil. Tapi yang bener-bener menginspirasi dia justru adalah toilet umum. Dia melihat para pengumpul donasi berdiri di depan pintu. Begitu ada orang yang keluar, mereka bakal dimintain sumbangan. Karena setiap orang yang keluar dari toilet itu udah melepaskan rasa leganya, jadi mereka lebih gampang buat ngasih donasi. Top langsung balik ke mall dan berani bayar mahal buat memindahkan stand miliknya ke pintu keluar tempat parkir. Harapannya, setiap orang yang keluar bakal beli kacangnya buat dibawa pulang dan dimakan bareng keluarga mereka. Bener aja, besok harinya antrean di stand makin panjang. Tapi tepat pas usahanya mulai berkembang, dia malah dapat pemberitahuan dari pihak mal yang minta dia keluar karena asap tebal dari mesin pemanggang kacangnya udah bikin langit-langit jadi hitam. Awalnya Top nyoba nutupin masalah itu dengan mengecat langit-langit, tapi cat yang mengelupas justru jatuh dan menyiprat ke produknya. Akhirnya dia beneran diusir dari mal. Pas dia lagi beres-beres buat pulang, ibunya ngasih tahu kalau perusahaan ayahnya udah bangkrut. Mereka berencana pindah ke rumah kerabat dalam beberapa hari ke depan, tapi pas Top lagi ngurus paspornya, tiba-tiba dia berubah pikiran karena dia pengen tetap tinggal dan melanjutkan perjuangannya.